Ya, selalu kita bertemu lagi dalam konteks Bible Reading. Bacaan kita pagi ini dari Kitab Hakim-Hakim pasal 20 ayat 1 sampai ayat 48. Silakan. Hakim-Hakim pasal 20. Lalu majulah semua orang Israel dari Dan sampai Beersheba dan juga dari tanah Gilead. Berkumpullah umat itu secara serentak menghadap Tuhan di Mizpah. Maka berdirilah para pemuka dari seluruh bangsa itu, dari segala suku orang Israel, memimpin jemaah umat Allah yang jumlahnya 400.000 orang berjalan kaki, yang bersenjatakan pedang. Kedengaranlah kepada Bani Benyamin bahwa orang Israel telah maju ke Mizpah. Berkatalah orang Israel, ceritakan bagaimana kejahatan itu terjadi. Lalu orang Lewi, suami perempuan yang terbunuh itu menjawab, aku sampai dengan gundikku di Gibea, kepunyaan suku Benyamin, untuk bermalam di sana. Lalu warga-warga kota Gibea itu mendatangi aku dan mengepung rumah itu pada malam hari untuk menyerang aku. Mereka bermaksud membunuh aku, tetapi gundikku diperkosa mereka sehingga mati. Maka kuambillah mayat gundikku, kupotong-potong dia, dan kukirimkan ke seluruh daerah milik pusaka orang Israel. Sebab orang-orang itu telah berbuat mesum dan berbuat noda di antara orang Israel. Sekarang kamu sekalian, orang Israel, telah ada di sini. Berikanlah di sini pertimbanganmu dan nasihatmu. Kemudian bangunlah seluruh bangsa itu dengan serentak sambil berkata, seorang pun daripada kita tak akan pergi ke kemahnya, seorang pun daripada kita tak akan pulang ke rumahnya. Inilah yang akan kita lakukan kepada Gibea, memeranginya dengan membuang undi. Kita akan memilih dari seluruh suku Israel 10 orang dari tiap-tiap 100 orang dari tiap-tiap 1000 orang dari tiap-tiap 10.000 untuk mengambil bekal bagi laskar ini, supaya sesudah mereka datang dilakukan kepada Gibea Benyamin setimpal dengan segala perbuatan noda yang telah diperbuat mereka di antara orang Israel. Demikianlah orang Israel berkumpul melawan kota itu, semuanya bersekutu dengan serentak. Kemudian suku-suku Israel mengirim orang kepada seluruh suku Benyamin dengan pesan, apa macam kejahatan yang terjadi di antara kamu itu? Maka sekarang serahkanlah orang-orang itu, yakni orang-orang Dursila yang di Gibea itu, supaya kami menghukum mati mereka dan dengan demikian menghapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. Tetapi Bani Benyamin tidak mau mendengarkan perkataan saudara-saudaranya orang Israel itu. Sebaliknya Bani Benyamin dari kota-kota lain berkumpul di Gibea untuk maju berperang melawan orang Israel. Pada hari itu dihitunglah jumlah Bani Benyamin dari kota-kota lain itu, 26.000 orang yang bersenjatakan pedang, belum termasuk penduduk Gibea, yang terhitung 700 orang pilihan banyaknya. Dari segala laskar ini ada 700 orang pilihan yang kidal, dan setiap orang dari mereka dapat mengumban dengan tidak pernah meleset sampai sehelai rambut pun. Juga orang-orang Israel dihitung jumlahnya dengan tidak termasuk suku Benyamin ada 400.000 orang yang bersenjatakan pedang, semuanya itu prajurit. Lalu orang Israel berangkat dan maju ke Betel. Di sana mereka bertanya kepada Allah, siapakah dari kami yang lebih dahulu maju berperang melawan Bani Benyamin? Jawab Tuhan, suku Yehuda lah lebih dahulu. Lalu orang-orang Israel bangun pagi-pagi dan berkemah mengepung Gibea. Kemudian majulah orang-orang Israel berperang melawan suku Benyamin. Orang-orang Israel mengatur barisan perangnya melawan mereka dekat Gibea. Juga Bani Benyamin maju menyerang dari Gibea dan menggugurkan ke bumi 20.000 orang dari antara orang Israel pada hari itu. Tetapi laskar orang Israel mengumpulkan segenap kekuatannya, lalu mengatur pula barisan perangnya di tempat mereka mengatur barisan semula. Kemudian pergilah orang-orang Israel, lalu menangis di hadapan Tuhan sampai petang. Sesudah itu mereka bertanya kepada Tuhan, akan pergi pulakah kami berperang melawan Bani Benyamin saudara kami itu? Jawab Tuhan, majulah melawan mereka. Tetapi ketika orang-orang Israel pada hari kedua sampai dekat Bani Benyamin, maka pada hari kedua itu majulah suku Benyamin dari Gibea menyerbu mereka dan digugurkannya pula ke bumi 18.000 orang di antara orang-orang Israel, semuanya orang-orang yang bersenjatakan pedang. Kemudian pergilah semua orang Israel, yakni seluruh bangsa itu, lalu sampai di Betel. Di sana mereka tinggal menangis di hadapan Tuhan, berpuasa sampai senja pada hari itu,
dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Dan orang-orang Israel bertanya kepada Tuhan, pada waktu itu ada di sana tabut perjanjian Allah. Dan Pinehas bin Eleazar bin Harun menjadi imam Allah pada waktu itu, kata mereka. Haruskah kami maju sekali lagi untuk berperang melawan Bani Benyamin, saudara kami itu, atau haruskah kami hentikan itu? Jawab Tuhan, majulah, sebab besok aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Lalu orang Israel menempatkan penghadang-penghadang sekeliling Gibea. Pada hari ketiga, majulah orang-orang Israel melawan Bani Benyamin dan mengatur barisannya melawan Gibea seperti yang sudah-sudah. Maka majulah Bani Benyamin menyerbu laskar itu. Mereka terpancing dari kota, dan seperti yang sudah-sudah, mereka mulai menyerang laskar itu pada kedua jalan raya, yang satu menuju ke Betel, dan yang lain ke Gibea melalui padang. Sehingga terbunuh beberapa orang, kira-kira 30 orang di antara orang Israel. Maka kata Bani Benyamin, orang-orang itu telah terpukul kalah oleh kita seperti semula. Tetapi orang-orang Israel telah bermufakat lebih dahulu. Marilah kita lari dan memancing mereka dari kota ke jalan-jalan raya. Jadi orang Israel bangun dari tempatnya dan mengatur barisannya di Baal Tamar. Sedang orang Israel yang menghadang itu tiba-tiba keluar dari tempatnya, yakni tempat terbuka dekat Geba, dan sampai di depan Gibea sebanyak 10.000 orang pilihan dari seluruh Israel. Pertempuran itu dahsyat, tetapi Bani Benyamin tidak tahu bahwa malapetaka datang menimpa mereka. Tuhan membuat suku Benyamin terpukul kalah oleh orang Israel. Dan pada hari itu orang-orang Israel memusnahkan dari antara suku Benyamin 25.100 orang, semuanya orang-orang yang bersenjatakan pedang. Bani Benyamin melihat bahwa mereka telah terpukul kalah, sementara orang-orang Israel agak mundur di depan suku Benyamin, sebab mereka mempercayai penghadang-penghadang yang ditempatkan mereka untuk menyerang Gibea. Maka segeralah penghadang-penghadang itu menyerbu Gibea. Mereka bergerak maju dan memukul seluruh kota itu dengan mata pedang. Tetapi orang-orang Israel telah bermufakat dengan penghadang-penghadang itu untuk menaikkan gumpalan asap tebal dari kota itu. Ketika orang-orang Israel mundur dalam pertempuran itu, maka suku Benyamin mulai menyerang orang Israel, sehingga terbunuh kira-kira 30 orang karena pikir mereka tentulah orang-orang itu terpukul kalah sama sekali oleh kita seperti dalam pertempuran yang dahulu. Tetapi pada waktu itu mulailah gumpalan asap naik dari kota itu seperti tiang asap. Suku Benyamin menoleh ke belakang dan tampaklah kota itu seluruhnya terbakar, apinya naik ke langit. Lagi pula orang Israel maju lagi, maka gemetarlah orang-orang Benyamin itu, sebab mereka melihat bahwa malapetaka datang menimpa mereka. Jadi larilah mereka dari depan orang-orang Israel itu ke arah padang gurun, tetapi pertempuran itu tidak dapat dihindari mereka. Lalu orang-orang dari kota-kota menghabisi mereka di tengah-tengahnya. Mereka mengepung suku Benyamin itu, mengejarnya dengan tak henti-hentinya, dan melandanya sampai di depan Gibea di sebelah timur. Dari Bani Benyamin ada tewas 18.000 orang, semuanya orang-orang gagah perkasa. Yang lain berpaling, lari ke padang gurun, ke bukit Batu Rimon. Tetapi di jalan-jalan raya masih diadakan penyabitan susulan di antara mereka, 5.000 orang. Mereka diburu sampai ke Gideon, dan dipukul mati 2.000 orang dari mereka. Maka yang tewas dari suku Benyamin pada hari itu seluruhnya berjumlah 25.000 orang yang bersenjatakan pedang, semuanya orang-orang gagah perkasa. Tetapi 600 orang berpaling lari ke padang gurun, ke bukit Batu Rimon, dan tinggal 4 bulan lamanya di bukit batu itu. Tetapi orang-orang Israel kembali kepada Bani Benyamin dan memukul mereka dengan mata pedang, baik manusia, baik hewan, dan segala sesuatu yang terdapat di sana. Juga segala kota yang terdapat di sana mereka musnahkan dengan api.
kait erat dengan pasal 19, mana di dalam pasal 19 ayat pertama dikatakan bahwa terjadilah pada zaman itu ketika tidak ada raja di Israel dan ada peristiwa perbuatan noda di Gibea. Jadi konteks pergumulan bangsa ini pada waktu sebenarnya ada kekosongan kepemimpinan yang bernama pada kekacauan sipil atau ya kekacauan sosial, praktik sosial yang kacau. Yang kedua berkenaan dengan kemerosotan moral sebagai dampak dari tidak ada leader yang bisa menghandle bangsa Israel untuk hidup dalam sebuah standar moral yang baik. Jadi ada kekacauan sipil di sana, kemerosotan moral, dan juga kehampaan spiritual yang terjadi karena institusi imam di situ praktis tidak berfungsi, dan itu menimbulkan berbagai persoalan serius yang mengganggu, menghancurkan sendi-sendi kehidupan sebagai satu bangsa, demikian suku bangsa maupun dalam kelompok-kelompok keluarga, bani, dan sebagainya. Nah, ini yang muncul di pasal 20, di mana respon dari 11 suku terhadap peristiwa di Gibea itu sangat-sangat frontal. Kalau kita perhatikan ayat awal sampai dengan ayat yang ke-13, maka kita akan menemukan di sana bahwa ketika mendengar berita itu, maka peristiwa penodaan di Gibea, semua orang Israel maju bersiap untuk memerangi saudaranya sendiri. Ya. Jadi sekitar ada 400.000 bangsa Israel yang siap memerangi suku Benyamin karena noda kejahatan di Gibea. Visi-misinya satu ya, niatnya itu ada di ayat 13. Ya. Dikatakan tapi Bani ini tidak mau mendengarkan perkataan saudara itu. Sebaliknya, maaf, di ayat bagian sebelumnya dikatakan, maka sekarang serahkanlah orang-orang itu, ini orang-orang dursila yang di Gibea itu, supaya kami menghukum mati mereka dan dengan demikian menghapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. Jadi asumsi 11 suku ini bahwa dengan membinasakan orang-orang Gibea, maka kejahatan di seluruh Israel itu akan sirna atau kejahatan akan dihapuskan di antara orang Israel. Sementara dari pasal 19 kemarin kita lihat bahwa kejahatan sebenarnya tidak saja terjadi di Gibea atau di wilayah suku Benyamin, tapi juga ada di wilayah suku-suku yang lain dengan homoseksual dan seterusnya. Jadi ini sebenarnya intinya pedang untuk menghukum yang satu, tapi sebenarnya pedang sendiri berlumuran darah. Jadi niat ini betul-betul ingin menghapuskan kejahatan di pihak sana dalam rangka menghapuskan kejahatan di seluruh bangsa, tapi sesungguhnya di pihak Israel sendiri juga ada persoalan keberdosaan itu, kemerosotan moral, kehampaan spiritual maupun kekacauan sipil. Dan ini yang terjadi ketika kita memaknai bagaimana dinamika percakapan Israel dengan Tuhan yang sebenarnya mengizinkan untuk berperang, maju. Ya, kita lihat di peristiwa pertama mereka bertanya kepada Tuhan, siapa yang harus maju lebih dulu? Di ayat yang ke-18, lalu orang Israel berangkat dan maju ke Betel. Di sana mereka bertanya kepada Allah, siapakah dari kami yang lebih dulu maju berperang melawan suku Benyamin? Jawab Tuhan, suku Yehuda lah lebih dulu. Dan kemudian mereka maju berperang. Ternyata ya, tewas itu. Yaitu ada 26.000 plus 700. Dan kemudian mereka bertanya lagi kepada Tuhan, mana ini kami maju lagi apa tidak? Maju. Dan 2 hari peperangan itu total yang mati di pihak Israel adalah 40.000 ya, 22.000 tambah 18.000. Ini kan sebuah pertanyaan besar ya. Kalau Tuhan mengizinkan kok tidak menang, malah yang diasumsikan sebagai penyebab kejahatan itu justru menang. Apa yang sudah terjadi? Jadi Tuhan menggunakan peristiwa ini sebenarnya untuk ya membersihkan dua pihak gitu, kalau dianggap sebagai oposan satu dengan yang lain. Jadi Benyamin harus dimurnikan dan juga Israel juga harus dibereskan, sehingga 2 kali mereka minta jawaban dari Tuhan, mereka maju dan 22.000 tewas hari pertama, 18.000 tewas di hari kedua. Sementara yang diasumsikan sebagai yang menjadi sumber kejahatan yang hendak dibersihkan itu justru berkemenangan. Nah, ini kita melihat bagaimana dosa itu betul-betul merusak semua, dan
punya dampak seperti ini. Nah, ketika peristiwa hari kedua terjadi seperti itu, maka Israel kembali mencari Tuhan, dan di sana dikatakan bahwa ada imam di sana itu Pinehas, dan mereka bertanya, ayat yang ke-27, dan orang-orang Israel bertanya kepada Tuhan pada waktu itu, ada di sana tabut perjanjian Allah, dan Pinehas bin Eleazar bin Harun menjadi imam Allah pada waktu itu. Kata mereka, haruskah kami maju sekali lagi untuk berperang melawan Bani Benyamin, saudara kami itu? Dan haruskah kami hentikan itu? Jawab Tuhan, majulah, sebab besok aku akan menyerahkan mereka ke dalam tangan. Ini kalau kita lihat di ayat sebelumnya, mereka berpuasa, menangis sampai senja, mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Nampaknya pencarian akan Tuhan pada bagian ini lebih sungguh-sungguh, tidak sekedar mendapat stempel rohani untuk sebuah aktivitas kejahatan, tapi lebih sungguh-sungguh, dan Tuhan bilang maju. Jadi paling tidak perenungan mereka dari dua peristiwa sebelumnya atau pertemuan hari pertama dan kedua adalah, kenapa kok yang buat jahat menang sementara kami yang lebih suci begitu kok kalah sampai 40.000 gitu. Dan itu membuat ratapan tangisan yang luar biasa di hadapan Tuhan, berpuasa sampai senja, mempersembahkan korban, dan bertanya pada hamba Tuhan ya, yang ada di situ untuk mengambil sikap apa yang harus dilakukan. Dan di ayat 29 dan seterusnya kita mendapatkan narasi di sana bahwa Israel kemudian mengatur strategi menghadapi suku Benyamin, dan jelas di sana tampak sana bahwa suku Benyamin kemudian terpancing dengan mengasumsikan bahwa dua kali Israel menyerang dan berhasil menewaskan 40.000. Yang ketiga tentu pasti sudah lebih lemah, sehingga mereka yang tidak awas begitu maju serang, dan ternyata strateginya Israel adalah sudah menempatkan penghadang-penghadang dan bagaimana penerobosan terhadap kota dan membakar, sehingga naiknya asap itu mengagetkan Benyamin dari muka dan belakang, kiri kanan, terjebak di situ. Dan apa yang terjadi? Israel menewaskan orang-orang suku Benyamin ini ada 25.700 orang, 25.000 lebih tewas. Nah, apa yang kita lihat di sini? Jadi di pertempuran berikutnya, setelah Israel bertanya kepada Tuhan ini, dari suku Benyamin tewas begitu banyak. Apakah ini suatu prestasi rohani? Yang jelas tidak, bukan sebuah prestasi rohani. Tapi justru peristiwa ini menunjukkan betapa rapuhnya kerohanian dari keseluruhan suku di hadapan Tuhan. Ada kekacauan sosial, kemerosotan moral, demikian juga spiritualitas yang hampa. Dan peristiwa ini hidden kurikulumnya di hadapan Tuhan adalah dua-duanya dibersihkan. Bukan Benyamin yang harus dihapuskan kejahatannya demi seluruh Israel bersih, tapi semuanya harus dibersihkan dari segala kejahatan di hadapan Tuhan. Dan hal itu akan nanti terlihat satu sisi moralitas yang baik itu akan muncul nanti di pasal 21, bagaimana menyikapi eksistensi suku Benyamin pasca pertempuran yang membinasakan dua pihak dalam jumlah yang besar ini akan tampak di pasal 21. Karena kalau terjadi sebuah pembasmian etnis benar-benar, terus bagaimana nasib dari 12 suku itu? Nah, sisi humanitas, moralitas yang baik itu akan muncul di pasal 21, besok akan kita lihat bersama. Dari pasal 20 kita bisa menemukan sana menarik sebuah mana teks itu bahwa dosa itu merusak relasi persaudaraan, mendatangkan kebinasaan, menghancurkan stabilitas suku dan satu bangsa. Dan ini yang terlihat di sini dari jumlah yang tewas dari dua pihak ini luar biasa banyak. Nah, aplikasi yang patut kita renungkan, maukah saya dan saudara hidup dalam kebenaran demi stabilitas persaudaraan, suku, bangsa, dan dalam konteks yang kedua yaitu negara.
Dan yang kedua, bersedia saudara menjadi peacemaker di tengah permusuhan. Itu startnya bukan berupaya mendamaikan, tapi berhidup di hadapan Tuhan, karena hidup yang benar di hadapan Tuhan itu memberi kontribusi awal secara positif untuk stabilitas relasi persaudaraan dan juga kesatuan di antara anggota keluarga, suku bangsa, dan juga negara. Ini tantangan bagi setiap orang percaya untuk mengambil peran dalam eksistensi suatu bangsa, suku bangsa, masuk menuju gereja juga, bagaimana menjaga kekudusan semuanya dengan komitmen hidup dan dalam kebenaran. Ketaatan dalam kebenaran hidup kudus akan membuat tertib sosial, moralitas yang unggul, dan juga spiritualitas yang hidup yang berkenan kepada Tuhan. Itu yang mendatangkan kestabilan dari kehidupan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita sambut dengan satu lagu Kasih Itu Pasti Lemah Lembut. Biarlah kita dipenuhi dengan kasih Kristus dan hidup masa kini dengan benar. Kita dipenuhi dengan damai Kristus dan kasih pada persaudaraan komunitas, jadi peacemaker yang kita terus berdoa dan mengucap syukur. Kita bersyukur dan berdoa bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih. Biarlah kami dipenuhi dengan damai Kristus, kasih Kristus yang terus ada pada kami masing-masing untuk menjadi peacemaker, pembuat damai, pendamai, bukan pemusuh, membuat yang jahat, tetapi hidup di dalam damai sejahtera di dalam Yesus Kristus. Seperti firman Tuhan pagi ini,
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus